Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, masih bersama saya Diha Anggreni Hasri. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan analisis equilibrium dalam bidang ekonomi. Jadi melanjutkan dari video yang sebelumnya. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang analisis equilibrium untuk dua jenis barang. Sebelumnya masih satu jenis barang, serta ditambah dengan equilibrium pada analisis pendapatan nasional. Langsung saja untuk materi yang pertama adalah equilibrium pasar umum. Nah, bagian ini kita akan membahas tentang model pasar tertutup, yaitu QD dan QS dari suatu barang adalah kita anggap merupakan fungsi dari harga barang itu sendiri. Nah, sedangkan pada kenyataannya fungsi permintaan juga perlu memperhatikan faktor lainnya, yaitu harga dari barang lainnya. Nah, hal ini juga berlaku untuk fungsi penawarannya. Nah, dalam model pasar tertutup, kondisi equilibrium hanya terjadi dari suatu persamaan, yaitu QD sama dengan QS, atau keseimbangannya itu ketika QD min QS-nya sama dengan 0. Nah, dimana E-nya itu merupakan kelebihan permintaan atau eksistensinya. Nah, kemudian jika beberapa barang yang saling tergantung satu sama lain ditinjau atau secara bersama-sama, maka equilibriumnya tidak dapat terjadi jika ada kelebihan permintaan untuk setiap barang yang dimasukkan dalam model. Karena kenapa gitu? Karena jika suatu barang mengalami kelebihan jumlah permintaan, maka penyesuaian harga barang untuk barang tertentu itu akan mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran untuk barang yang lainnya lagi. Nah, sehingga harga barang seluruhnya pun akan ikut berubah. Nah, hal ini menyebabkan kondisi equilibrium model pasar dengan N barang akan melibatkan N persamaan yang jika ditulis dalam persamaan matematis menjadi EI-nya didefinisikan sebagai QDI min QSI sama dengan 0, di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, kemudian berikutnya adalah kita jelaskan model pasar dengan dua barang dengan asumsi fungsi permintaan dan fungsi penawarannya berbentuk linear sebagai berikut. Nah, di sini kita misalkan untuk QD1 fungsi permintaan pertama sama dengan fungsi permintaan kedua. Kemudian QD1-nya itu bentuknya A0 plus A1 P1 plus A2 P2. Berarti fungsi permintaan yang pertama ini dipengaruhi oleh harga barang pertama dan harga barang kedua. Kemudian QS1 B0 plus B1 P1 ditambah B2 P2 juga dipengaruhi oleh kedua harga barang. Kemudian QD2 sama dengan QS2. Di sini adalah untuk keseimbangannya. Kemudian di mana QD2-nya adalah A0 plus A1 P1 ditambah 2 P2 dan QS2 sama dengan beta 0 plus beta 1 P1 plus beta 2 P2. Nah, di mana A dan B-nya merupakan koefisien permintaan dan penawaran untuk barang yang pertama, sedangkan alfa dan betanya itu merupakan fungsi permintaan dan penawaran untuk barang yang kedua. Nah, penyelesaian dari model di atas adalah sebagai berikut. Jadi persamaan 2 dan 3 tadi disubstitusikan ke persamaan pertama, kemudian diperoleh persamaan 5 dan 6. Kemudian dalam persamaan 5 dan 6-nya disubstitusikan ke persamaan 4, diperoleh persamaan 7 dan 8 seperti yang tertera pada layar teman-teman semua. Nah, di sini kita misalkan CI-nya sama dengan AI min BI dan gamma I-nya sama dengan AI min beta I, di mana I-nya itu antara 0 sampai dengan 2012. Sehingga persamaan 7 yang tadi ini, 7 dan 8 tadi dapat ditulis menjadi bentuk seperti ini. C0 plus C1 P1 plus C2 P2 sama dengan 0, kemudian gamma 0 plus gamma 1 P1 plus gamma 2 P2 sama dengan 0. Di sini kita peroleh P1-nya sama dengan gamma 0 C2 min gamma 2 C0 per gamma 2 C1 min gamma 1 C2 seperti pada tampilan teman-teman di atas. Nah, nilai P1 itu kita substitusikan, kita jabarkan, kemudian diperoleh P2-nya seperti yang tertera pada layar teman-teman semua. Nah, contohnya sebagai berikut. Diberikan model pasar sebagai berikut: QD1 sama 10 min 2 P1 plus Per2, QS1-nya min 2 plus 3 P1 dan seterusnya. QS2-nya min 1 plus 2 P2. Nah, kita akan diminta untuk menentukan keseimbangan dari model di atas. Nah, kita bisa menggunakan turunan seperti penjabaran seperti yang tadi. Kita misalkan A0-nya berapa, C-nya berapa, gamma I-nya berapa gitu, kemudian kita masukkan. Tapi bisa juga kita menggunakan rumus. Kita menggunakan rumus yang sudah ada gitu, maka kita peroleh
P1 nya 52/14, P2 nya 92/14, dan Q-nya adalah 60/7 dan Q2 nya 86/7. Nah, teman-teman bisa mencoba di rumah untuk menghitung bagaimana apakah sesuai apa tidak dengan jawaban teman-teman semua. Nah, berikutnya yang terakhir adalah equilibrium dalam analisis pendapatan nasional. Nah, analisis statis dapat juga digunakan dalam bidang ekonomi lainnya seperti untuk model pendapatan nasional. Nah, berdasarkan model pendapatan nasional Keynes gitu ya, kita peroleh Y sama dengan C plus E0 plus G0. C-nya sama dengan A plus BY, sedangkan A0-nya lebih dari 0 dan B-nya itu di antara 0 dan 1. Nah, Y ini merupakan variabel endogen dari pendapatan nasional, sedangkan C-nya itu adalah variabel endogen dari pengeluaran konsumsi. Y0 adalah investasi dan G0-nya adalah pengeluaran pemerintah yang ditentukan secara eksogen. Nah, persamaan pertama pada model di atas menunjukkan bahwa kondisi equilibrium pendapatan nasional sama dengan pengeluaran total yang direncanakan. Nah, persamaan kedua yaitu fungsi konsumsi yang merupakan kondisi perilaku. Kedua parameter dalam fungsi konsumsi tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi otonom dan adanya kecenderungan dalam mengkonsumsi marginal. Nah, kedua persamaan di atas dapat dicari nilai equilibrium pendapatan dan pengeluaran konsumsi di mana solusinya dalam bentuk Y star dan C star. Nah, adapun caranya seperti berikut. Nah, kita mensubstitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama, jadi Y sama dengan A plus B, BY plus E0 plus G0-nya. Kemudian kita ketemu di sana adalah Y star-nya adalah A plus G0 plus G0 per 1 min B. Kemudian Y star tadi kita masukkan ke persamaan yang sebelumnya yaitu C sama dengan sekian-sekian, kita peroleh C star-nya adalah A plus B dikalikan dengan E0 plus G0 per 1 min B, dimana B-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.